Maaf ya guys, angka Sebelumnya 6-nya gue saya disclaimer balik dulu guys, WKWKWK. bukan untuk bermaksud membanding-bandingkan antara pelatih Coach Shin dan Coach Patrick, tidak ya guys ya, tidak ada untuk membanding-bandingkan. Nah, seperti itu. Semuanya punya cara tersendiri dalam menanganin timnas Indonesia. Di dua pelatih ini guys punya cara dalam merotasi pemain. Nah, seperti Coach Shin waktu di Cina dia merotasi pemain. Dan akhirnya kita juga kalah waktu itu. Dan kemarin waktu di Jepang, rotasi pemain juga yang dilakukan oleh Coach Patrick, juga kita mengalami kekalahan. Dulu skema yang diterapkan sama Coach Shin, banyak orang mengkritik bahwa Coach Shin ini selalu parkir bis. Nah seperti itu. Terus hanya bisa defense aja, menyerangnya cuma mengandalkan counter attack. Nah banyak yang berpikir seperti itu. Nah, tapi ada juga hasil positifnya dan ada pula hasil negatifnya, ya guys ya. Nah, sedangkan Coach Patrick waktu kita bertandang ke Australia, dia mencoba untuk melakukan total football dan akhirnya kita tewas dengan skor 5-1 di situ ya. Jadi semua pelatih ini punya cara tersendiri. Nah, di sini gue mau nanyain, kita mencari pelatih baru untuk menggantikan pelatih lama, artinya nih ya, kita harus menuju yang lebih baik lagi timnasnya. Harusnya seperti itu gitu loh. Harus menjadi lebih baik lagi, ada progres. Nah, tapi kalau misalnya situasinya cuma sama dan monoton, ya saya bilang nggak ada efektifnya untuk mengganti pelatih. Nah, kalau misalnya Coach Patrick bisa belajar dari kita tandang ke Australia, harusnya bisa belajar dari situ gitu loh. Bahwa kita tandang ke Jepang ini seperti apa. Ya mungkin kita berpikiran oke lah, realistis. Realistis bener, tapi nggak gitu-gitu banget sampai 6-0 ya guys ya. Dan tidak ada sama sekali. Coba lihat statistiknya. Nggak ada sama sekali serangan kita. Nggak ada. Jadi gini, dua pertandingan yang dimenangkan selama dilatih sama Coach Patrick, kita melawan Bahrain dan melawan Cina, kita hanya unggul dengan skor 1-0 dan itu sangat sulit banget untuk berupaya membobol gawang musuh. Nah, dan lihat statistiknya di situ. Berapa serangan kita terhadap musuh-musuh kita yang kita lakukan itu. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ini progresnya belum ada progres yang matang. Nah, tapi ini mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga kemarin di Jepang itu. Selain di Australia dan di Jepang, itu adalah pelajaran berharga banget buat Coach Patrick agar bisa benar-benar membenahi timnas menuju round 4. Karena di round 4 nggak main-main guys, nggak main-main. Pasti mereka mati-matian juga. Nah, seperti itu ya. Jadi apapun itu yang sudah terjadi ya udah terjadi. Sekarang bisa menjadi pelajaran buat kita untuk bisa membenahi semuanya. Mudah-mudahan aja di round 4 kita bisa maksimal, bisa lebih bagus lagi. Dan yang pasti ada perlawanan lah. Setidaknya ada perlawanan lah, meskipun kita tertekan. Nah, seperti itu. Jadi tetap dukung timnas Indonesia guys. Mudah-mudahan nanti di round 4 ini semuanya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, tetap support untuk timnas Indonesia, dukung terus untuk Garuda. Bravo, salam olahraga guys.